Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar kita semua hari ini baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk teman-teman hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran. Seperti yang kita tahu, kita ini adalah seorang calon guru, di mana seorang guru itu harus mengetahui tentang apa saja media pembelajaran yang bisa diterapkan oleh siswa-siswanya. Apa itu sih media pembelajaran? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu tentang media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu adalah instrumen pendukung yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar di kelas. Seperti buku. Buku itu adalah salah satu media pembelajaran atau media pembantu yang digunakan oleh seorang guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kepada siswanya. Untuk jenis media pembelajaran menurut ahli, ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapat mereka tentang jenis media pembelajaran ini. Pertama yaitu ada Arif S. Sadiman. Menurut Arif S. Sadiman, media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama media audio, yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran seperti radio, piringan laboratorium bahasa, alat perekam pita magnetik. Yang kedua yaitu media grafis. Media grafis itu media yang berkaitan dengan media visual seperti gambar, sketsa, diagram, poster, peta, globe, dan grafik. Yang ketiga yaitu media proyeksi diam, yaitu media visual yang memproyeksikan pesan seperti film bingkai, film rangkai, media transparan, televisi, dan juga film. Yang kedua yaitu menurut ahli Jamarah. Jamarah mengemukakan bahwa media pembelajaran terhubung dengan 3 hal, yaitu media auditif. Media auditif itu hampir sama dengan media audio. Media auditif ini media yang hanya mengandalkan suara seperti radio, rekorder, dan kaset. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan seperti film, foto, dan lukisan. Ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media yang hanya memakai unsur suara dan juga gambar. Yang ketiga ada Heinich dan Molenda. Menurut Heinich dan Molenda ada 6 jenis dasar media pembelajaran, yaitu media cetak, media audio, media visual, media proyeksi gerak, manusia, dan benda tiruan atau miniatur. Selanjutnya ada Rudy Bretsch. Rudy Bretsch memberikan 6 klasifikasi media pembelajaran, yaitu media audio, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, dan terakhir media audio visual gerak. Selanjutnya ada Kemp dan Dayton. Menurut Kemp dan Dayton terdapat 6 jenis dasar media pembelajaran, yaitu media cetak seperti buku, media yang ditampilkan, overhead proyektor, rekaman suara, slide suara dan film strip, presentasi multigambar, video dan film, dan pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya itu ada Anderson. Anderson berpendapat tentang jenis media pembelajaran, yaitu media audio, media cetak, media audio cetak, seperti kaset audio yang dilengkapi tulisan. Selanjutnya proyeksi visual diam, proyeksi audio visual diam atau film bingkai slide bersuara, visual gerak atau film bisu, audio visual gerak atau film gerak bersuara, objek fisik, benda atau benda nyata, model, spesimen, manusia dan lingkungan seperti guru, pustakawan, dan laboran. Jadi bukan hanya benda mati saja yang dijadikan media pembelajaran, tapi ada juga manusia dan lingkungannya, makhluk hidup, yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sehari-hari. Dan terakhir ada komputer atau CAI.
Selanjutnya ada Hendrik DKK. Menurut Hendrik dan kawan-kawannya ada 6 klasifikasi media pembelajaran, yaitu media yang diproyeksikan, media yang tidak diproyeksikan, media audio, media video, media berbasis komputer, dan multimedia kit. Dan ada Azhar Arsyad, jenis media pembelajarannya diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audiovisual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Dan terakhir ada Lessing et al. Pengelompokan jenis pembelajaran menurut Lessing et al. Adalah pertama itu media berbasis manusia, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan field trip. Yang kedua, media berbasis cetak, seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, ada media berbasis visual, seperti buku, carta grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat, ada media berbasis audiovisual, seperti video, film, program slide tab, dan televisi. Yang kelima, ada media berbasis komputer, pengajaran dengan bantuan komputer, video interaktif, dan hypertext. Jadi, media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran seperti yang kita sudah jelaskan tadi itu adalah media pembantu yang digunakan oleh seorang pengajar atau guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kepada siswanya. Nah, untuk umumnya media pembelajaran itu dibagi menjadi 6. 6 dari media pembelajaran ini adalah poin-poin yang didapatkan dari pendapat-pendapat para ahli yang sudah disebutkan dari tadi. Yang pertama yaitu jenis media pembelajaran media audio. Jenis media pembelajaran audio biasanya digunakan pendidik untuk menyalurkan pesan audio ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan maupun non-verbal, bunyi-bunyian, dan vokalisasi. Contoh media audio seperti radio, telepon, laboratorium bahasa, tape recorder, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Pada media ini, biasanya pendidik akan memanfaatkan berbagai macam teknologi berupa alat proyeksi atau proyektor. Kelebihan dari media visual adalah lebih mudah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian materi, menggambarkan fakta, dan yang pasti mudah untuk dicerna dan juga diingat. Contoh dari media visual yaitu dibagi menjadi 2, media visual diam seperti foto, ilustrasi, flashcard. Sedangkan untuk media visual gerak seperti film bisu dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang menyajikan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media ini dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam seperti TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Seperti buku elektronik itu sudah ada beberapa aplikasi, bahkan hampir semua aplikasi yang menyediakan buku elektronik itu sudah bisa bersuara atau membacakan isi dari buku tersebut kepada pembaca. Yang kedua itu media audiovisual gerak, seperti film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lainnya. Selanjutnya yaitu media serbaneka. Media serbaneka ini jenis media pembelajaran
instrumen pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi atau potensi suatu daerah di sekitar sekolah atau di lokasi lain. Media serbaneka ini bisa dibilang sebagai media pembelajaran manusia. Media pembelajaran atau manusia atau lingkungan yang sudah dipaparkan oleh beberapa ahli tadi. Jadi contoh media pembelajaran serbaneka yaitu papan atau board yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, dan lainnya yang biasa ditemukan di sekolah. Yang kedua yaitu media 3 dimensi, diantaranya model, mock-up, dan diorama atau miniatur. Yang ketiga, realita adalah benda-benda nyata, seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya yaitu ketika seorang guru membawa kelinci atau hewan-hewan yang lainnya ke sekolah, ataupun bisa saja mengajak siswa langsung ke kebun binatang atau peternakan yang ada di sekitar sekolah. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar pada masyarakat, seperti karya wisata atau berkemah. Yang kelima yaitu peta dan globe. Jenis media pembelajaran peta dan globe merupakan media yang menyajikan gambaran dan data sebuah lokasi. Misalnya keadaan permukaan seperti bumi, daratan, sungai, dan gunung. Kelebihan dari jenis pembelajaran peta dan globe antara lain yaitu untuk merangsang minat siswa terhadap pengaruh-pengaruh geografis, kemungkinan siswa memperoleh gambaran secara spesifik tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuhan-tumbuhan, kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu memungkinkan siswa mengerti dan paham akan posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu jenis media pembelajaran gambar fotografi. Jenis media pembelajaran gambar fotografi adalah media pengajaran sederhana tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Gambar fotografi yang kerap digunakan oleh pendidik adalah surat kabar, kartun, lukisan, dan ilustrasi. Dalam proses pembelajaran jenis ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendidik, antara lain yang pertama itu gambar fotografi harus cukup memadai. Yang kedua, gambar yang digunakan harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Ketiga, validitas gambar. Maksudnya apakah gambar itu benar atau tidak. Jadi guru ini harus memperhatikan kebenaran dari gambar tersebut. Apakah gambar ini sudah benar atau ada yang salah agar tidak ada salah paham antara peserta didik atau orang yang menerima informasi dari gambar tersebut. Keempat, gambar fotografi yang digunakan harus cukup besar dan jelas. Yang kelima, gambar yang digunakan harus memikat perhatian anak. Misalnya, gambar binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita bahas hari ini, yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran memiliki fungsi informatif, instruktif, motivasional, interaktif, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran juga memberikan manfaat bagi guru dan siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti dimensi, perkembangan teknologi, karakteristik fisik, sifat penggunaan, dan lainnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini penjelasan saya terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari sampai hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga
teman-teman bisa mengerti dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.